Famahma talabna al-izzata bidunihi adallana Allah. Begitulah bila kami mencari kemuliaan di selain Islam, adallana Allah, pasti Allah hinakan saya. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi kemuliaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Maka di dalam bentuk kita ini menjalankan perintah-perintah Allah, jangan sampai ada rasa beban. Ada rasa beban. Jangan sampai rasa beban. Karena kalau nanti beban, nanti timbul sifat malas. Maka jalankan perintah Allah itu dengan ketundukan. Maka Islam itu adalah artinya menyerah, tunduk. Suruh sholat, suruh ibadah. Masya Allah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam, mereka mengatakan seperti itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Mahma talabnal izza bidunihi adallallah. Betul-betul bila umpama saya mencari kemuliaan di luar Islam, dulu saya tidak Islam, dihinakan oleh Allah. Ada satu keluarga di zaman Nabi, itu ada satu keluarga. Keluarga ini ayahnya namanya Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Ayahnya namanya Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Anaknya namanya Ammar. Jadi satu keluarga ini 3 orang. Anaknya namanya Ammar, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Ketika awal-awal Islam, satu keluarga ini 3 orang, ayah, ibu, dan anaknya ini satu masuk Islam. Ketika masuk Islam, ditangkap oleh Abu Jahal. Ditangkap oleh Abu Jahal. Setelah ditangkap, diikat. Setelah diikat, dipukul, disiksa. Abu Jahal mengatakan, kamu tidak akan lepas dari siksaanku ini kecuali kamu tinggalkan agama baru. Agama baru, karena yang agama lama agama nyembah patung. Agama baru agama nyembah Allah, Tuhan yang satu, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka agama baru itu waktu itu ya agama nyembah Allah itu. Kata Abu Jahal, kamu murtad, kamu tinggalkan agama kamu, masuk agama baru. Kata Abu Jahal kepada Sumayyah. Maka Sumayyah meludahi. Wajahnya Abu Jahal diludahi oleh Sumayyah. Kenapa Sumayyah ini meludahi mulutnya Abu Jahal? Karena Sumayyah menilai alangkah kotornya mulut kamu itu. Kamu diciptakan oleh Allah, kok enggak nyembah Allah, justru nyiksa orang yang nyembah Allah. Maka Abu Jahal marah. Setelah itu Abu Jahal mengambil tombak. Maka tombak ini punyanya Abu Jahal ini ditombakkan di kemaluannya Sumayyah, sehingga Sumayyah ini wafat. Itulah perempuan yang syahidah pertama kali dalam Islam, namanya Sumayyah. Jadi dalam Islam agama Nabi Muhammad nih, yang syahid pertama kali itu bukan laki-laki, tetapi dia perempuan, namanya Sumayyah. Istrinya Ammar, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Maka ibunya sudah mati, syahid sudah, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Mati, tinggal 2 orang.
Ammar dan Yasir, ayah dan anaknya, anak dan bapak tinggal dua. Maka melihat ibunya sudah meninggal dunia, maka Abu Jahal mengatakan, sudah mati istri kamu. Kalau kamu masih tidak mau kembali kepada agama kamu, masih mau ikut agama Muhammad, kamu tidak akan lepas dari siksaan kami. Setelah itu Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan kayu bakar. Begitu orang dulu mempertahankan Islam itu, enggak seperti sekarang. Ini orang sekarang itu lapar sedikit ditukar dengan sebungkus mie. Misionaris agama Kristen itu mendatangi orang-orang lemah, sedang sakit di rumah sakit, butuh duit, didatangi, suruh masuk Kristen, nanti tanggung jawab saya untuk biaya di rumah sakit. Akhirnya tergadaikan agamanya, daripada saya harus keluar 100 juta, biarlah aku. Nah, akhirnya hilang agama. Jadi kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Jahal tadi mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar dinyalakan. Maka menyala api yang sangat besar. Untuk apa ini api dinyalakan? Untuk membakar Ammar dan Yasir dan Ammar, bapak dan anak ini mau dibakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tempat di mana tempat penyiksaan Ammar dan Yasir. Maka mereka melihat Nabi. Ammar dan Yasir ini melihat Nabi lewat. Mereka berteriak, "Adahran laka ya Rasulullah, adahran laka ya Rasulullah. Apakah akan selamanya kami akan disiksa ini ya Rasulullah? Gara-gara ikut agamamu wahai Muhammad, kami ini mau disiksa. Apakah seperti ini terus kami?" Maka Rasulullah SAW beliau dengan kerasnya menyaut, "Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabran, sabar ala Yasir, wahai keluarga Yasir. Sabar kamu wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang disiapkan Allah kalau kamu sabar akan surga. Jadi ini disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabat. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kamu wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kamu adalah surga. Jadi ini kita nih setiap 1 bulan sekali, ini bukan ceramah, ini ngaji. Kalau ngaji itu berbeda dengan ceramah. Ini ngaji itu ada kitabnya. Kalau ceramah itu nggak tahu, asal ngomong lucu-lucu. Kan nggak ada yang lucu di sini. Ini kita menyampaikan apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka ada masa-masa zaman dulu itu sahabat, itu contoh kehidupan kita, kisah-kisah sahabat. Sabran ala Yasir, sabar kamu wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang dijanjikan Allah untuk kamu adalah surga. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ngomong begitu, bapak dan anak tadi ini ditangkap, diikat, kemudian mau dilemparkan di kobaran api. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar dan Yasir ini mau dilempar ke dalam kobaran api yang telah dinyalakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ammar bin Yasir, kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, kata Nabi, jadilah kamu dingin, memberikan keselamatan kepada Ammar dan Yasir, sebagaimana wahai api kamu dulu dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Ini cerita ini bukan cerita palsu, ini cerita pasti. Maka kemudian Ammar bin Yasir dilempar ke api tadi. Di dalam api dia nikmat, mendapatkan kesejukan dengan barokah doa Nabi. Api tadi tidak membakar, dia mendapatkan sunnahnya Nabi Ibrahim.
Masya Allah. Begitulah orang-orang dulu mempertahankan Islam itu nyawa taruhannya. Masa kita cuma suruh taat, nahan ngantuk sedikit, subuh-subuh bangun, sebelum subuh udah bangun, 3:30 bangun, itu sudah mudah. Kalau orang dulu masuk Islam tangkap, masuk penjara, digebuk. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika masuk Islam ditangkap juga, diikat oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang kafir yang sangat kejam. Dia punya budak namanya Bilal. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada budak. Budak itu bukan budak Palembang. Budak Palembang ya budak Siko itu. Budak. Terjadi perbudakan itu ketika terjadi perang. Maka orang kafir kalah, maka yang tertangkap menjadi tawanan. Maka kemudian menjadi ghanimah yang dibagi-bagikan. Posisinya menjadi budak, bisa dijual belikan. Maka termasuk budak ini Bilal, kepunyaannya Umayyah bin Khalaf. Bilal masuk Islam, ditangkap oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian disiksa. Kalau malam diikat, dicambukin. Kalau siang dibaringkan di atas di bawah terik matahari, di atas padang pasir. Di atas padang pasir, di bawah terik matahari, ditindih batu yang besar di dadanya sambil dicambuk. Umayyah bin Khalaf mengatakan, Bilal, kamu akan saya siksa begini terus kecuali kalau kamu tinggalkan agama Muhammad. Maka disiksa, dipukul, disiksa, dicambuki. Yang keluar dari mulut Sayyidina Bilal adalah ahad. Ahad. Setiap dicambuk ahad. Ahad itu qul huwallahu ahad. Ahad. Hanya Allah Zat yang Maha Satu yang berhak saya sembah. Akhirnya kemudian Bilal ini dimerdekakan oleh Abu Bakar. Merdeka itu dengan cara dibeli seharganya. Dulu Umayyah membeli Bilal ini berapa? Jika misalnya Bilal ini dulu dibeli oleh Umayyah 100 juta, maka dimerdekakan oleh Abu Bakar, yaitu ditebus harganya itu 100 juta, ditebus kepada tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Maka jadilah Bilal menjadi merdeka. Setelah itu kemudian diserahkan kepada Nabi. Bilal ini kemudian diangkat menjadi muadzinnya Nabi, kemudian menjadi gubernur di Damaskus. Itulah dialah Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali. Sehingga kalau sekarang Jumat itu Bilalnya siapa? Bilal itu bagian yang mengumandangkan azan. Jadi kalau kita nengok sejarah itu begitu. Ada lagi seorang sahabat namanya Khabbab al-Arat. Khabbab al-Arat ini ketika masuk Islam dipanggang oleh kafir Quraisy di atas bara api, sehingga lemak yang mengalir dari tubuhnya memadamkan bara. Lemak yang menetes itu. Kira-kira kalau kita dipanggang kayak gitu, udah enggak ya? Kalau naudzubillah, lemah iman kita, mungkin kita ini bisa tinggalkan Islam daripada sakit. Gitu orang dulu enggak gitu. Jadi tapi memang Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Jadi kita ini paling diuji dengan sibuk-sibuknya pekerjaan, dipanggil suruh sholat. Gitu. Maka lemak yang mengalir dari tubuhnya Khabbab bin al-Arat tadi memadamkan bara api. Itu ketika masa Khalifah Umar, ini awal-awal Islam. Ketika masa Nabi itu dia ditangkap Khabbab bin al-Arat. Kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah jaya, maka Khabbab ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Hai Khabbab, sini. Maka Khabbab dipanggil, kemudian maju. Khabbab disuruh oleh Sayyidina Umar. Wahai Khabbab, buka baju kamu, saya mau melihat punggung. Maka dibukalah punggung baju Khabbab tadi. Sayyidina Umar mengatakan,
belum pernah saya melihat punggung seperti punggungmu ini, wahai Khabbab. Maka Khabbab senyum, alhamdulillah. Jadi kemudian itulah rasa nikmat. Rasa nikmat itu dirasakan ketika mengalami masa susah. Jadi kenangan susah-susah terdahulu. Begitulah kita ini susah-susah di dunia ini. Ini memang dunianya tempatnya susah. Di dunia ini bukan tempatnya nikmat. Jangan cari kenikmatan di dunia ini. Tempatnya susah. Justru kenikmatan itu ada di dalam susah. Tapi susah karena taat itu jadi nikmat. Jadi kalau orang itu mencari nikmat dalam kemaksiatan, itu bukan nikmat, itu justru musibah. Maka disebutkan warubba syahwatin turisu huznan tawila. Mengikuti hawa nafsu itu memang nikmat, lezat, manis, maksiat, makan duit haram, korupsi sekarang pada ditangkap kan sama Pak Prabowo, tangkap itu Pak Prabowo. Ya Allah, 3.000 triliun kalau dibagi setiap rakyat, setiap satu kakak dapat berapa? 14 miliar. Masya Allah, kaya Indonesia ini. Indonesia ini Masya Allah, tempatnya emas itu di Papua setiap hari ditambang, setiap hari itu 3 kilo, setiap hari 3 kilo. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi negeri yang baldatun thayyibah. Jadi inilah pelajaran bagi kita. Jadi kenikmatan itu ada di dalam taat kepada Allah SWT. Kalau tidak taat kepada Allah, nggak mungkin nikmat. Walaupun uangnya banyak, karena kenikmatan itu bukan ada dalam uang. Seandainya kenikmatan itu ada dalam uang, kekayaan yang melimpah, tubuh yang ganteng, mestinya Qarun paling bahagia, Abu Jahal paling bahagia. Abu Jahal itu orang ganteng itu. Orang Arab, pamannya Nabi. Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi enggak iman sama Allah, sengsara. Bilal itu orang jelek, kulit hitam. Tapi iman kepada Allah, nikmat. Jadi kita ini di dunia itu, Masya Allah, sama-sama kita renungi bahwa dunia ini apa sih dunia itu? Dunia itu tempat transit saja. Bukan tempat tinggal, dunia ini tempat transit. 60-70 tahun, habis itu kita pergi. Masya Allah. Maka kepergian kita nanti, bagaimana kepergian yang nikmat, bahagia, husnul khotimah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kenikmatan ketika Allah bilang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpullah kamu bersama rombongan hamba-hambaku yang baik, masuklah ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, berombong-rombong, yusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring masuk surga rombong-rombong. Ada Quran, di dalam Al-Quran surat namanya Az-Zumar, surat Az-Zumar. Dalam surat itu disebutkan 2 jenis makhluk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa dimasukkan surga zumaro. Zumaro itu artinya berombong-rombong, tidak sendirian. Nanti tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri, tidak boleh. Maka dalam tafsirnya ayat itu disebutkan, ketika orang mau masuk surga sendirian nanti, maka ditanya oleh malaikat, lah kamu sendiri? Oh, aku sendiri, sholat di kampung aku sendiri. Oh, tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri. Tiba-tiba datang orang di belakangnya nuntut, ya Allah jangan masukkan surga dia. Maka dia mengatakan, kenapa? Aku ini taat kepada Allah.
Iya kamu memang taat, tapi kamu nggak pernah mikirkan saya untuk taat. Iya kamu sholat, tapi nggak pernah kamu ngajak saya untuk sholat. Jadi tidak ada masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga itu bareng-bareng. Nanti ada ada rombongan orang sholat, rombongan orang haji, rombongan orang zikir, rombongan orang sedekah. Ada rombongan-rombongannya. Maka kalau kita ini banyak amal kebaikan ini, maka nanti bisa ikut rombongan-rombongan yang mana kita bisa milih. Itu cerita tentang surga dan neraka. Ini kesimpulannya adalah iman kepada hari kiamat. Kalau rukun iman itu kan ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini beriman kepada hari kiamat itu maksudnya hari kiamat itu apa? Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik yang buruk. Maka beriman kepada hari kiamat itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah, bila terjadi hari kiamat. Surat Al-Waqi'ah itu kalau kita ini tengok terjemahannya, idza waqa'atil waqi'ah, bila telah terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kejadian hari kiamat itu tidak bohong, kata Allah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kejadian tentang hari kiamat itu pasti. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak bohong. Khafidatur rafi'ah, kiamat itu akan merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Maknanya merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Meninggikan yang rendah. Di dunia ini banyak orang merasa tinggi, merasa menang di persidangan, walaupun salah. Kalau banyak uang, menang. Maka di hari kiamat direndahkan oleh Allah, karena di sana akan ada persidangan di mana mengembalikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Di dunia ini kalau direndahkan orang nggak apa-apa. Khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, bumi digoncang segoncang-goncangnya, ubusatil jibalu bassa, begitu juga gunung. Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan segala isinya, wa qalal insanu malaha, manusia pada berteriak, malaha, apa ini? Apa ini? Jadi inilah hadirin insyaallah. Maka kita duduk di majelis ilmu sebulan sekali di sini ini bukan apa namanya, bukan mengajarkan di sini, tapi ini saling ingat mengingat. Bukan antara murid dan guru, bukan, ini antara sama-sama umatnya Kanjeng Nabi saling ingat mengingat. Maka Masya Allah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang iman, menjadikan orang yang beramal. Harapannya kondisi-kondisi seperti ini selalu bersama kita, bahkan bukan bersama kita saja, tapi bersama keluarga kita, anak-anak kita. Karena yang pengen selamat dari dunia itu bukan hanya kita, tapi kita, keluarga kita. Maka kalau orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang selamat seluruh orang yang beriman yang ada hubungan dengan dia, walaupun imannya lemah. Selama iman ada iman, maka nanti akan masuk surga bareng-bareng bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at
wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, Rabbana ya Allah wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Nanti ada surga namanya surga Aden. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Siapa yang bilang begini? Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wa adkhilhum. Malaikat pemikul aras. Malaikat-malaikat pemikul aras membela orang-orang yang beriman, mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang beriman ketika dulu di dunia sekarang telah menghadap kepada Engkau di hari kiamat ini, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Quran. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkanlah orang beriman itu ke dalam surga Aden. Wa man shalaha, bersama orang-orang yang baik. Min abaihim, yaitu bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan mereka. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman itu jangan sendirian, tapi bersama keluarganya yang baik, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau telah berjanji akan memasukkan orang beriman itu ke dalam surga. Sesungguhnya Engkau maha mulia, maha bijaksana. Maka penuhilah ya Allah, maka orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Ketika kemudian masuk surga ada yang nyangkut, maka ditanya, ya Allah, saya punya anak dulu, kemana anak saya? Anak kamu dulu sering meninggalkan sholat. Allah, dia orang Islam ya Allah. Saya tidak nikmat surga kalau anak saya masih ada di neraka. Maka anaknya yang ada di neraka disyafaati oleh bapak. Jadi selama masih ada Islam, maka Islam ini tinggi. Selama orang itu Islam, maka mungkin kadang ada Islamnya yang lemah, maka yang kuat akan tolong. Tapi kalau antara Islam dan kafir, maka tidak ada lagi tolong menolong. Untuk itu kita ini menjadi orang Islam ini punya keluarga orang Islam, istri kita orang Islam, anak kita orang Islam. Walaupun amalan mereka masih lemah, tetap kita berdoa sama Allah sebagai orang tua. Ya Allah, jagalah istri saya, jagalah anak-anak saya, jagalah tetangga-tetangga saya, jagalah umat Islam seluruh alam dari musibah dunia, musibah akhirat. Begitu. Kalau orang itu yang dipikirkan keselamatan dirinya di akhirat, maka yang sembarang hidup. Kenapa orang itu sembarang hidup? Makan asal makan, hidup asal hidup, tidak peduli mau haram, mau boleh, mau tidak. Asal aku mau boleh semua, kalau aku nggak mau baru nggak boleh. Nah, ini bukan prinsipnya orang Islam.